break. Break terminate kayak gitu sampai akhirnya dapat amplop merah. Nah, kata temennya suruh nyoba cari agent yang bisa memperjuangkan untuk bisa sampai turun visa gitu kata temennya, makanya dia goyang lagi. Cosan Mbak Juli. Yes, Cosan Mbak, selamat pagi. Percakapan kali ini kita rekam, kita unggah di konten YouTube. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun Mbak ya. Iya. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Mbak sampai dapat amplop merah piye? Kemarin kan saya kan ngebreak, terus persetujuan sama majikan saya nunggu CC baru datang. Terus saya kan kemarin sudah dapat majikan di Tai Kusing. Cuma kan sudah mau cari CC di Indonesia dari lewat agent situ gitu loh Mbak ya. Siap. Terus apa majikan itu kan CC-nya kan teman saya, terus saya dikenakan sama majikannya tuh cocok gitu. Terus yang di Indonesia dibatalkan gitu. Terus kan kemarin Mbak majikannya itu suruh aja yang proses ke agenku Norpoint aja gitu. Katanya nggak mau, katanya majikan itu sudah bayar di agen situ katanya 6.000. Kalau di agent Norpoint kan bayarnya 8.000 gitu loh Mbak. Terus saya diproseskan dari agennya dia itu sama CC-nya yang lama itu kan tanggal bulan 12 tahun 2001 kan dia kan finish mau pulang ke Indonesia gitu. Terus kan saya kan proses ngebreak itu majikan itu setuju, terus dibatalkan yang CC-nya di Indonesia. Terus saya itu disuruh paspor saya disuruh ke agennya majikan itu, terus dilihat gitu. Kayaknya dia itu kayak apa ya, marah apa gitu loh Mbak. Intinya kok kasihan yang di Indo apa mungkin gitu ya Mbak, aku gak tahu kan, itu kan agent baru saya gitu. Terus itu katanya kan agennya itu suaminya yang kerja juga di KJRI gitu loh Mbak. Oke. Terus lihat itu paspor saya itu kan ngebreak 3 kali gitu. Mungkin dia bilangnya itu nanti susah loh visanya ini gitu. Coba dulu gitu kan, majikan kan sudah cocok sama saya gitu kan. Takutnya covid kan dari Indo, ambilnya dari CC Indo, mungkin takutnya gitu loh Mbak ya majikan itu. Lebih baik cari di sini kayaknya gitu niatnya majikan. Terus yang di Indo itu dibatalkan. Terus saya sudah ngebreak, surat saya sudah saya kasihkan ke agennya, terus dilaporkan ke imigrasi gitu. Itu saat pertama kan belum Mbak, belum dikasih, belum ada tanda tangan majikan saya. Terus Mbak, kamu bentar aja ngebreaknya, tunggu dulu. Iya, aku gitu. Terus majikan saya 1 bulan, terus saya kan majikan itu cepet-cepet proses kalau mau cepet-cepet gitu, disuruh ngebreak. Iya, terus majikan saya, iya kamu gak apa-apa, tapi tunggu CC saya dari Indo ya. Iya, terus sama majikan saya yang saya ngebreak itu loh Mbak. Ini saya minta tanda tangan, dikasih. Terus saya kasih sama agent yang itu, majikan saya itu yang baru itu. Terus alasan apa kayaknya nggak ditulis gitu loh Mbak, katanya kayaknya. Kalau ditanya minuman herbal, kalau ditanya isinya apa, minuman herbal. Ya, terus solusi permasalahannya sampean sekarang yang sampean tanyakan ke saya itu apa? Saya kan dapat surat itu kan, saya kan kayaknya kayak nggak diurus gitu loh modelnya agennya itu. Kayak kan ada 2 minggu tau Mbak, kalau sudah dapat surat itu kan biasanya kan dipertahankan, ada apa gitu kan bisa tau ya Mbak itu ya. Karena majikan itu kan bener-bener mepet, itu kan CC-nya kan mau pulang. Terus majikannya itu, kamu cepet bilang, kamu itu kok gak bisa cepet-cepet bisa turun gitu. Terus itu CC-nya yang lama itu tanya sama agent, terus nunggu suratnya itu belum datang. Terus dikatanya itu dapat
ternyata itu visa saya tidak turun gitu. Oke. Ya gitu aja Mbak, diam itu akhirnya diam itu. Terus saya kan kos-kosan saya kan di North Point, terus saya pindah ke holdingnya yang agennya itu. Terus itu kan ada kesempatan 2 minggu apa 1 minggu gitu toh Mbak ya. Lah ini kan sampai lagi proses ke Singapura toh. Iya, ya saya kan prosesnya itu kan gara-gara itu loh Mbak, takutnya aku itu visa itu bisa nanti aku proses ke Hong Kong lagi, visa saya bisa turun apa enggak, katanya itu ada yang jawabnya kemungkinan visa tidak turun, terus kemungkinan kamu itu bisa turun Mbak, tapi kamu cari agent yang bisa handle gitu kasusnya kamu gitu. Sekarang gini loh Mbak, orang sampean itu sudah proses ke Singapura, ya sudah jalanin dulu keputusan sampean yang memutuskan sampean untuk proses ke Singapura kayak gitu loh. Biar intinya gini, sampean jangan terlalu panik, sampean tuh harus tenang. Atine sampean ku kudu adem, ojo kemerungsung. Kalau sudah niat ke Singapura, ya sudah proses ke Singapura. Intinya yang di Hong Kong itu lupakan kayak gitu loh. Cerita-cerita kembuletan, amplop merah, terus tentang agent yang memproses sampai nggak turun-turun, lama visanya nggak turun, kayak gitu sudah lupakan kayak gitu loh. Ya nggak, sampean buka lembaran baru lagi di Singapura. Gini loh Mbak Juli. Pripun? Kecewanya dulu itu kok disuruh sendiri, nggak ditemani agent gitu di imigrasi, mau bilang apa-apa kan saya kan itu sama 10 tahun saya kan jarang ke imigrasi, yang dulu kan yang ngurusi kan agent, tapi yang ini kok sudah dapat itu kayaknya nggak peduli gitu loh, pulang ya pulang gitu loh niatnya dia itu. Saya suruh kamu ke imigrasi sendiri ya gitu. Sebenarnya kalau dia mempertahankan mungkin aku bisa gitu loh, kecewa sayanya itu loh saya itu sama agent. Ya mungkin karena kan agent itu kan murah Mbak. Kalau murah kan hanya proses saja, tapi untuk keruwetan kan tidak diinkludkan kayak gitu loh. Makanya kadang kemarin juga gitu. Bilang kalau nggak bisa proses uang hangus gitu, kan sudah bayar 6.000 itu majikan. Kalau 6.000 itu hanya biaya proses loh Mbak, bukan untuk keruwetan kayak gitu loh. Makanya kan kadang setiap agent itu kan beda-beda. Ada yang bayar mahal, karena kan majikan itu kan sukanya bayar murah. Murah itu kan hanya proses doang Mbak, kayak gitu kan. Hanya proses, tapi di tengah-tengahnya kalau memang ada keruwetan, biasanya ya kalau memang bayarnya murah itu agent nggak mau tahu kayak gitu loh. Terkecuali gimana? Kan kemajikan kemarin kan saya bayar 8.000 di agent, saya nggak mau, mintanya yang 6.000 ya sudah, aku sangat nurut gitu. Terus saya kan di Indonesia, saya pikir visa saya itu bisa turun. Terus saya kemarin itu sudah dapat majikan itu dicarikan teman, gitu loh, nggak tak kira ini bisa turun. Terus saya itu teman saya itu kan lewatnya PT-nya sama, agennya sama. Nah pas saya bilang jujur kalau itu saya dapat surat itu, red merah itu, ya itu mungkin tanya-tanya dari agent. Terus saya cuma SMS sama WhatsApp tanya-tanya, kemungkinan tidak bisa turun ya, saya mengundurkan diri gitu. Oh ya wes, nggak apa-apa. Majikan cuma bilang gini, membatalkan, aku takutnya visa kamu lama turun gitu katanya. Iya nggak apa-apa saya gitu. Terus saya ini proses ke Singapura 1 bulan 2 minggu gitu loh Mbak. Belum dapat majikan. Teman-temanku cuma bilang, alah itu mungkin kamu tuh bisa proses ke Hong Kong, kamu bisa mengundurkan diri. Tapi saya kan bingung Mbak, saya kan sudah mengeluarkan uang 3 juta gitu di Singapura, prosesnya sistem zero cost. Sudah keluarin uang 7 juta? 3 juta. 3 juta. Oke, ya wes lanjut aja dulu. Wes mantep karo tujuan kayak gitu, nggak usah ngerungokne omongane koncone kayak gitu. Semangat nanti kalau finish dari Singapura mungkin aku bisa proses ke Hong Kong lagi gitu. Yes, begitu. Yang penting sampean pokoknya yakin aja dulu. Yang dihadapi sekarang ini mau tujuannya ke Singapura kayak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga prosesnya lancar, dapat majikan yang cocok kayak gitu, selesai
selesai kontrak 2 tahun atau 4 tahun. Lah nanti kalau udah 2 tahun atau 4 tahun kalau ingin proses lagi ke Hong Kong, mudah-mudahan kan otomatis paspornya wis ganti kayak gitu kan. Otomatis perbaruan lagi yang ya masa lalu sampean dengan rekod-rekod yang sebelum-sebelumnya wis ketutup karena sampean sudah lama di Indonesia. Terus nanti kalau sampean udah selesai kontrak yang dari Singapura, sampean minta surat release letter kayak gitu lah. Release letter dari majikan Singapura. Iya Mbak Yuli ya. Nanti kalau saya insya Allah kalau sudah finish nanti saya hubungi Mbak Yuli. Siap. Umur piro ta sampean ini Mbak? Umur berapa toh? 41. 41 jek semangat nyambut gawe Mbak wirawiri. Iya. Golek apa toh Mbak? Aku itu apa? Golek apa? Saya kan masih di Hong Kong 12 tahun belum pulang-pulang. Sopo? Kembaran saya kan punya kembar. Kerja di Hong Kong. Iya. Iya, kadang emang kayak gitu. Cepat proses gitu ke Hong Kong gitu. Aku sendirian di sini gitu. Saya kan disuruh kembali lagi ke Hong Kong gitu loh, Mbak. Tapi keadaan saya kan ngebrik rekod itu. Saya kan proses ke Singapura dulu gitu. Ana dan Ani ya sampean. Ana dan Ani, namanya. Iya. Sampean Ana dan Ani? Kok disebut iki lho, piye maksudnya? Iya, nama saya. Mosok Ana dan Ani? Mosok. Rina Rini. Oh, Rina Rini. Rina Rini, Ana Ani. Kembar. Iya, kembar. Iya. Mantap. Satunya di Faribe. Iya. Sama-sama. Oh ya, kadang emang kayak gitu, Mbak. Satu lancar. Iya. Iya. Kan orang kembar kan nggak mau pisah-pisah. Iya, betul. Tapi udah punya anak semua. Yang saya punya anak 2, yang satunya punya anak 1. Oh. Bojone nggak bingung ya? Bojone kalau ketemu gitu nggak bingung? Hah? Kalau sendiri nggak bingung, kalau jadi satu bingung, kalau sendiri tidak bingung. Oh, berarti kembar identik ini. Cewek, bodoh perempuan. Bedanya cuma suara gitu aja. Oh. Jadi kalau ketemu bojone bingung sing endi ki sing bojoku gitu. Iya. Oh, padahal wis tuwek ya. Wis tuwek kan, Mbak? Kok jadi bingung? 41. Loh, tapi bojonya masih bingung kalau ngelihat sing ndi ki bojoku, sing ndi parku ngono. Masih, tapi kalau bedanya itu suara, kalau sudah mengeluarkan suara gitu. Yang satunya cempreng gitu, yang satunya agak kalem gitu bedanya. Wais, nang berangkat Singapura nanti habis dari Singapura ke Hong Kong nanti kumpul di sini aja. Iya, ini saya usahakan kerja di Singapura dulu baru saya proses ke Hong Kong. Ya wis pokoknya mantep aja Mbak. Pokoknya sampean harus mantep dulu. Kalau sampean masih kemerungsung ya rezekinya itu agak kesumbat kayak gitu ya. Yang penting Iya, sabar gitu ya Mbak. Sabar, terus pokoknya ditenang nih pikirnya kayak gitu loh. Biar prosesnya itu lancar kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, wes. Terima kasih Mbak Junggi ya. Sami-sami. Oke. Ketemu nanti kalau udah di Hong Kong ya. Iya. Siap. Semangat yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Aku bingung ini ceritanya Mbaknya. Sudah daftar ke Singapura, masih melirik mantepku sebenarnya ke Hong Kong. Tapi karena kemarin itu masih ada COVID, jadi kan keluar masuk ganti-ganti majikan, akhirnya dapat amplop merah kayak gitu. Nah sekarang ganti majikan. Break terminate kayak gitu, sampai akhirnya dapat amplop merah. Break terminate berarti kan juga iso proses tuh memang. Yang pertama kan masih bisa, kedua masih bisa, ketiga baru nggak bisa. Gitu. Nah kata temennya suruh nyoba cari agent yang bisa memperjuangkan untuk bisa sampai turun visa gitu kata temennya, makanya dia goyang lagi, sedangkan dia kan sudah daftar ke PT kayak gitu. Sebenarnya tetap bisa menurutku kalau pulang Indonesia sih. Cuman salah agent dan salah PT. Salah agent lah, yang pertama mesti salah agent. Agent yang nggak mau ribet. Ya yang bayar sakmono murah. Bayar 8.000. Oh ya ini 6.000. 6.000. Oke teman-teman, nah ini. Jadi sekali lagi ya, kita nggak nyebutin agent. Tapi ada agent loh yang bayar cuma 6.000. Sekarang pertanyaan saya,
Rata-rata agent di sana di sini itu ada yang 18.000, 16.000, 14.000, 12.000. Lah ini ada agent bayarnya 6.000. Coba bayangkan. Kita bayangkan saja. Sing diambil piye modele, terus majikannya yo piye modele. Ini loh. Dan hebatnya agent ini tetap ada dari dulu sampai sekarang. Never die. Tidak pernah mati. Ya, sekali lagi, ya kan? Sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan sampai keliru dan salah milih agent. Karena majikan wong yang bayar 16.000, 14.000, 12.000 aja kadang majikannya maafane ndak karu-karuan, apa meneh sing bayar 6.000. Dah neo piye model majikannya, aku nggak bisa bayangkan. Ini cuman pengetahuan saja buat teman-teman. Nah, kita nggak mau diskredit terhadap apapun, tapi sekali lagi ya kan, carilah agent yang paling tidak kalian itu sudah mengenali karakteristik, dan rata-rata memang itu non. Yang masuk ke agent 6.000 itu anak non. Bawa majikan sendiri numpang proses kayak gitu. Numpang proses kan cuma proses doang. Kalau di tengah enek kejeglonge ya urusannya dewe. Makanya kan? Mbak E tadi kan kecewanya suruh ke imigrasi datang sendiri, lapor sendiri, kecewanya. Ya 6.000. Ya, sekali lagi guys, uang 6.000 buat majikan itu kiprit. Jadi itu majikan yang milih yang 6.000 itu benar-benar majikan sing super melitit. Loh, iyalah. Aku ngerti kok sing bayar 16.000, 14.000. Ya kan? 11.000 iku lho kadang-kadang aja embel gedes kok majikane. Bayar 11.000. Ya kan? Yoi. Apa meneh iki 6.000, guys. Wis. Selamat aja dan berhati-hatilah. Aku nggak mau sebut agentnya lah. Biar kalian semuanya tahu. Yoi, wis. Apalagi sing renyu-renyu kontrak kadang kan enek majikan jaluke murah-murah kayak gitu. Nah, terus nek tengah dalan enek masalah. Kalau enggak gitu lupa tidak extend visa, overstay. Ya jelas agentnya enggak mau bantu. Jelas, jadi konten kita no. Iya. Tanya sama kita. Pastinya lo ya. Kita ngomong sejak dari kalian belum punya masalah lo ya. Kita ngomong, makanya kita ngomong di sini supaya kalian belajarlah teman-teman. Jadi biar ketika sampean menghadapi agent sing moh ngewangi, kalian itu udah tahu, udah pinter, udah natak. Ya enggak apa-apa takok rene, tapi sekali lagi ya, kita bukan lembaga sosial, kita enggak ada yang bayari. Makanya kita kontenin biar sing bayari Mas YouTube. Kalau enggak kakak angkat ya mohon maaf. Sekali lagi. Jadi jangan kami dimarahin, kami terbatas ya. Jadi bojoku kerja, saya kerja juga di rumah. Gitu ceritanya. Wes ya. Wes, Sun Sangat sudah mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang punya masalah dapat terselesaikan supaya padang dalane menata masa depan. Sun Sangat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye bye.